sayang si burung bangau, sayang terbang melayang bersenang hati. Oh ya dek sana jauh di rantau, janganlah lupa dusun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo membaca. Apa kabar sahabat FGLSN? Semoga walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan siap melakukan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Geza Andika Utama. Saya berasal dari kelas 8 SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Raden Miskin. Pergi ke pasar bawah bersama-sama, singgah sebentar di pasar Ampera. Wahai hadirin yang terhormat semuanya, dengarlah cerita saya. Cerita Raden Miskin dari Desa Pino, daerahku tercinta. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak cerita Raden Miskin ini? Nah, mari dengarkan ceritanya. Alkisah, pada zaman dahulu di sebuah desa di Kecamatan Pino, tepatnya di Desa Talang Jeruk dekat muara sungai Gunakan, Tua Ulu Pino, hiduplah seorang anak bernama Raden Miskin. Ia tinggal bersama ibunya, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal dunia. Ayah Raden Miskin adalah adik dari Puyang Raden Penganten di Kota Tinggi. Desa Raden Miskin adalah bekas jajahan Puyang Sakti Tanah Merah yang merupakan desa tertua di daerah Pino. Pemerintahannya penuh dengan kezaliman dan kenistaan. Terlintas di hati Raden Miskin, suatu saat ia akan menghancurkan kegelap gulitaan di hidup rakyat. Tunggulah kau pemimpin yang zalim, suatu saat aku yang akan mengalahkanmu, gumam Raden Miskin di dalam hati. Pada suatu kali, Raden Miskin menerima undangan dari Puyang Biri di Tanggoraso, Ilir Pino, saudara sepupu dari Raden Penganten. Isi undangan tersebut antara lain, wahai rakyat, pada saat ini Puyang Cap Sujian Tanggoraso sedang menghadapi sebuah masalah. Karena orang Gunung Kembang telah membunuh Puyang Raden Penganten dan akan datang menyerang Tanggoraso. Orang Gunung Kembang akan mundur bila Puyang Cap Sujian Tanggoraso dapat memenangkan 4 macam teka-teki sebagai taruhan. Raden Miskin merasa sangat yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mewujudkan cita-cita besarnya. Ia langsung menceritakan semua hal kepada ibunya dan langsung meminta restu untuk memenuhi undangan tersebut dan memenangkan pertaruhan itu. Mak sayang, sekarang aku sudah besar. Mak selalu mengajariku supaya menjadi lelaki yang berani membela kebenaran. Untuk itu, aku meminta doa restumu, Mak. Yakinlah Mak dengan aku. Siapa dulu Maknya? Mak kan adalah wanita yang hebat dan pintar. Nah, aku juga pasti begitu. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, kan? Yakinlah Mak, aku pasti akan memenangkan pertarungan itu, kata Raden Miskin yang berusaha meyakinkan dan menghibur ibunya. Akan tetapi, ibunya menjawab sambil menangis. Janganlah pergi sayang, kalau kamu ditangkap atau dibunuh, Mak dengan sedih. Nak, kasihan Mak. Lanjut Maknya lagi. Setelah beberapa saat, Raden Miskin berhasil meyakinkan dan mendapatkan restu dari ibunya. Pada waktu seluruh rakyat petang hari Pino gundah gulana, Raden Miskin menawarkan diri melalui suratnya ke Puyang Cap Sujian di Tanggoraso, Ilir Pino. Isi undangan tersebut antara lain, jika Puyang Cap Sujian mengizinkan, maka saya, Raden Miskin, akan menyelesaikan tantangan itu dan akan memenangkan pertarungan tersebut. Setelah membaca surat Raden Miskin, Puyang Cap Sujian merasa yang dahulu gelap sekarang mendadak terang. Kesedihan berganti dengan sukacita karena bahaya akan sirna. Seorang remaja yang berotak cerdas itu akan menyelesaikan masalah mereka. Segera Puyang Cap Sujian menyurati Raden Miskin untuk datang ke Tanggoraso bersama teman-temannya. Tak beberapa lama, sampailah rombongan Raden Miskin di Tanggoraso. Kedatangannya disambut baik oleh Puyang Cap Sujian. Adapun pasukan Gunung Kembang yang sudah lama berada di Tanggoraso
merasa bahwa ini adalah sebuah lelucon. Karena tak mungkin Raden Miskin dapat menyelesaikan teka-teki dari mereka. Pemuda semacam itu ingin menyelesaikan tantangan dari kita. Ya mana saja bro. Ungkap mereka. Suatu saat, teka-teki itu diajukan oleh orang Gunung Kembang. Bentuknya bermacam-macam. Pertaruhan pertama yakni tentang mengadu kerbau. Untuk melawan kerbau yang besar, gagah, dan memiliki tanduk yang tajam dari Gunung Kembang, Raden Miskin hanya meminta seekor kerbau kecil yang masih menyusu. Kerbau itu tidak diberi makan selama 2 hari. Kemudian, sebuah pisau tajam diletakkan di hidung kerbau kecil. Setelah kedua kerbau itu dilepaskan, mereka saling mendekati. Kerbau kecil langsung bergerak lebih mendekat karena ia berpikir kalau kerbau besar itu adalah ibunya. Sehingga pisau yang ada di hidung kerbau kecil itu menusuk perut kerbau besar. Kerbau besar itu pun mati. Dan orang dari Gunung Kembang dinyatakan kalah. Kemudian diberikanlah pertaruhan yang kedua. Raden Miskin disuruh menentukan ujung pangkal sepotong kayu yang panjangnya 1 meter dan sama besar ujung dan pangkalnya. Mereka sangat yakin kalau kali ini Raden Miskin tidak akan mampu menjawab pertanyaan dari mereka. Tetapi tiba-tiba Raden Miskin berkata, itu adalah masalah yang sangat mudah. Kemudian Raden Miskin mengambil kayu tersebut dan merendamkannya ke dalam air. Sehingga yang mana yang lebih dalam tenggelam, itulah pangkalnya. Dan yang itu keluar dalam, itulah yang ujungnya. Dengan demikian, pertaruhan dimenangkan oleh Raden Miskin. Pertaruhan ketiga pun diberikan. Orang dari Gunung Kembang minta diputuskan perkara yang sedang mereka adili karena berhutang. Yaitu kalau saya hitung daging punggung itu hanya 1 kail, di bawah tidak boleh dipotong. Untuk menjawab pertanyaan tersebut mudah saja, kata Raden Miskin. Hanya saja di bawah tidak boleh dipotong, kurang tidak boleh disambung, dan lebih tentu tidak pandai. Dengan ucapan demikian, pertaruhan ketiga kembali dimenangkan oleh Raden Miskin. Terakhir, katakanlah saya akan jawab dan kalian silakan cepat angkat kaki dari sini. Tantang Raden Miskin. Kemudian pertaruhan keempat pun diberikan. Raden Miskin disuruh menentukan jenis kelamin 2 ekor burung yang dimasukkan ke dalam sangkar. Untuk itu, Raden Miskin mengambil sangkar tersebut dan membukakan dengan yang burung pertama kali terbang keluar, itulah burung jantan, dan burung yang terbang keluar terakhir, itulah burung betina. Dengan berakhirnya pertaruhan ini, maka dinyatakan orang dari Gunung Kembang dinyatakan kalah. Sehingga barang-barang orang Gunung Kembang dirampas dan mereka tidak bisa pulang lagi ke tempat mereka asalnya. Mereka menanam banyak sekali kunyit dan memelihara kerbau. Kemudian, oleh Puyan Capsujian, mereka diusir lagi sehingga mereka semuanya lari meninggalkan tempat itu. Dan sampai sekarang ada nama sungai di Bengkulu Selatan yang bernama Sekunyi. Orang Gunung Kembang tersebut lari dan dikejar sampai ke dekat air di pinggir Pasar Manak, dan sewaktu menyeberang sungai tersebut terlepaslah tanduk kerbau orang Gunung Kembang di sungai itu. Maka sungai di Bengkulu Selatan itu bernama Air Sara. Dari Air Sara inilah Puyan Capsujian kembali ke Tanggoroso dan Raden Miskin tidak pulang lagi ke muara sungai Bonakal. Mereka hidup bersama-sama dengan rakyat di Batang Haripino. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat FGLSN. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo membaca.